Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royadi dari kelas 2A Ekstensi Pendidikan Matematika STKIP Yasika Majalengka. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori belajar kognitif. Nah, kognitif ini teman-teman, kognitif ini berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan kata knowing yang artinya itu mengetahui. Nah, kognitif ini merupakan kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang untuk memahami keterampilan dan konsep baru maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, kognitif setiap individu itu berbeda-beda tingkatannya, jadi tidak bisa kita samaratakan. Menurut teori ini, tingkah laku seseorang itu sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap situasi yang berkaitan dengan tujuan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia secara utuh dalam semua situasi dan kondisi pembelajaran yang sedang dilakukan. Oke, baik teman-teman. Akan tetapi ihwal kognitif ini ada teori yang banyak diperdebatkan sepanjang masa. Nah, beberapa tokohnya termasuk Piaget itu memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda. Nah, hal ini penting untuk diketahui dalam memaksimalkan pemahaman mengenai teori kognitif. Oke, baik teman-teman. Nah, mengenai teori belajar kognitif ini menurut Piaget. Nah, siapa sih Piaget itu? Nah, Piaget ini memiliki nama lengkap itu Jean Piaget. Dia merupakan psikolog Swiss yang ahli dalam perkembangan kognitif di abad ke-20. Nah, teorinya ini banyak dirujuk dalam dunia pendidikan, terutama mengenai teori belajar kognitif. Nah, menurut Bandono itu mengemukakan bahwa perkembangan kognitif menurut Piaget itu dibedakan menjadi 4 perkembangan. Nah, 4 perkembangan ini yang pertama itu adalah sensori motorik, itu mulai dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Nah, kemampuan pada tahap sensomotorik ini merujuk pada konsep permanensi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek itu masih tetap ada. Nah, yang kedua itu praoperasional. Nah, praoperasional ini mulai dari usia 2 sampai dengan 7 tahun. Nah, kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Nah, cara berpikirnya itu masih egosentris dan terpusat. Nah, yang ketiga itu ialah konseret operasional, itu mulai dari usia 7 sampai dengan 11. Nah, pada kemampuan itu siswa itu mampu berpikir dengan logis dan konkret, itu dapat memperhatikan lebih dari satu dimensi dan juga dapat menghubungkan antar dimensi. Nah, akan tetapi itu siswa itu kurang egosentris dan belum bisa berpikir secara abstrak. Nah, yang keempat itu ialah formal operasional, itu mulai dari usia remaja sampai dengan usia dewasa. Nah, pada perkembangan ini siswa itu mampu berpikir secara abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah hingga kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, Piaget juga berpandangan bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf seseorang individu. Nah, Piaget juga berpendapat bahwa pengetahuan itu sebagai hasil belajar dari dalam individu itu sendiri. Nah, teori Piaget ini mengemukakan bahwa proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungan itu dilakukan melalui proses asimilasi dan juga proses akomodasi. Nah, proses asimilasi dan akomodasi ini sering juga disebut dengan proses adaptasi. Nah, melalui kedua proses tersebut, seorang anak akan mengalami perubahan-perubahan
dalam dirinya yang disebabkan oleh adanya proses berpikir. Nah, perubahan-perubahan tersebut akan terus berlangsung dan berkelanjutan hingga akhirnya terjadi equilibrium atau keseimbangan. Selama proses pembelajaran sedang berlangsung, itu siswa akan terus melakukan proses asimilasi dan akomodasi hingga pengetahuan yang dimilikinya itu akan bertambah atau berubah. Setelah kita tahu mengenai teori belajar menurut Jean Piaget itu, bagaimana sih ciri dari belajar kognitif itu? Yang pertama, memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Nah, di samping kebenaran jawaban siswa, guru juga harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Nah, pengamatan belajar yang sesuai dikembangkan dengan memperhatikan tahap kognitif siswa. Dan jika guru penuh perhatian terhadap metode yang digunakan siswa untuk sampai pada kesimpulan tertentu, barulah guru dapat dikatakan berada dalam posisi memberikan pengalaman sesuai yang dimaksud. Nah, yang kedua, ciri dari belajar kognitif itu yang kedua itu mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Nah, di dalam kelas itu Piaget menekankan pengajaran pengetahuan jadi tidak mendapatkan penekanan, melainkan anak itu didorong untuk mengemukakan sendiri pengetahuan itu. Nah, melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, guru juga dituntut mempersiapkan berbagai kegiatan secara langsung dengan dunia fisik. Nah, ciri belajar kognitif yang ketiga itu memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Nah, teori Piaget ini mengasumsikan bahwa seluruh siswa itu tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama. Namun, pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Nah, sebab itu guru mampu melakukan upaya untuk mengatur kegiatan kelas dalam bentuk kelompok kecil daripada bentuk kelas yang utuh. Terus berikutnya itu ialah prinsip kognitivisme. Nah, prinsip kognitivisme ini prinsip-prinsip kognitif itu yang pertama itu peserta didik akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut itu disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Yang kedua ini penyusunan materi itu harus dari yang sifatnya sederhana ke materi yang sifatnya lebih rumit. Nah, yang ketiga itu belajar dengan memahami akan lebih baik dibanding menghafal tanpa pengertian. Nah, yang terakhir itu perbedaan individu pada setiap peserta didik harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi proses belajar. Karena seperti pada pengertian pertama itu kognitif setiap individual itu tingkatannya itu berbeda-beda. Jadi ada yang prosesnya cepat dan ada yang prosesnya itu lambat. Oke, baik teman-teman. Nah, berikutnya ialah jenis pengetahuan kognitif. Nah, menurut pendekatan kognitif, unsur penting dalam proses pembelajaran adalah pengetahuan yang dimiliki individu itu sendiri. Nah, sesuai dengan situasi belajarnya. Nah, tentunya situasi belajar ini juga ditentukan oleh jenis pengetahuan yang sedang dipelajari. Nah, menurut Suyono dan Haryanto, itu perspektif pengetahuan kognitif terbagi menjadi 3 berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu pengetahuan deklaratif. Nah, pengetahuan deklaratif ini adalah pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau disebut pula pengetahuan konseptual. Nah, pengetahuan deklaratif ini jangkauannya itu luas. Nah, dapat juga berupa fakta, konsep, generalisasi, pengalaman pribadi, atau tentang hukum dan juga aturan. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan prosedural. Nah, pengetahuan prosedural ini ialah tentang langkah-langkah atau proses-proses yang harus dilakukan atau pengetahuan tentang bagaimana untuk melakukan sesuatu. Nah, pengetahuan ini dicirikan oleh adanya praktik atau suatu konsep. Nah, yang terakhir ialah pengetahuan kondisional. Nah, pengetahuan kondisional ini ialah pengetahuan tentang kapan dan mengapa suatu pengetahuan deklaratif atau pengetahuan prosedural itu dapat digunakan. Nah, pengetahuan ini juga dianggap sangat penting
karena menentukan kapan penggunaan konsep dan prosedural yang tepat dalam pemecahan masalah. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari penjelasan teori belajar kognitif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.